Halo sobat Rapsmania Indonesia, balik lagi di channel YouTube kita rapsid.com. Oke, dalam program Raps Talk kali ini kebetulan rapsid.com kedatangan seorang bintang tamu. Dia seorang atlet asli Sunda, kemudian dia adalah salah satu orang yang mungkin beda dengan atlet-atlet yang lainnya, yaitu atlet binaraga dan berprofesi sebagai seorang tentara nasional Indonesia, ya benar ya? Iya bro. Khususnya di kesatuan Angkatan Darat ya? Angkatan Darat. Angkatan Darat. Ini dia Kang Badix atau dia nyebut sendiri aja kan gua. Oke, kenalin dulu namanya Kang. Oke teman-teman, Rapsmania dimanapun Anda berada, saya akan memperkenalkan diri. Nama asli saya sebenarnya bukan Badi. Okay. Sesuai dengan Pak Alpian tadi bilang, saya orang Sunda asli. Jadi nama saya itu sangat keren sekali. Namanya Atang. Atang. Lengkapnya? Jadi, lengkapnya Atang Effendi. Effendi apa pakai F apa pakai P? Namanya orang Sunda P. Jadi Atang udah namanya depannya Atang, terus Effendi-nya bukan F, pakai P brother. Jadi bener-bener Sunda banget pokoknya deh. Jadi nama saya aslinya tuh Atang Effendi. Kebetulan profesi saya sebagai anggota TNI AD. Saya berdinas di Kesatuan Pusdik Bekang, Kodiklat Angkatan Darat. Namun pada saat sekarang ini saya dapat kepercayaan. Kemudian saya mendapatkan tugas BP di Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta. Nah, untuk pangkat saya saat ini adalah saya Sersan Mayor. Saya dulu masuk tentara 2003, Kang. 2003 ya. 2003. Jadi basic saya dulu dari Caba, Sekolah Calon Bintara, Kang ya. Nah, habis itu saya pendidikan kurang lebih selama 1 tahun. Emang hobi fitness ini saya sebenarnya, Kang, udah lama. Sejak tahun berapa itu, Kang? SMA, Kang, 2003. Oh, SMA berarti SMA sebelum 2003. masuk tentara itu udah nge-gym duluan ya? Udah mengenal lah, udah mengenal gym karena kan hobi saya itu biasanya tentara dulu masuk kurus Kang. Iya, nah, itu saya udah ada bentuknya, Kang. Makanya pada saat saya daftar itu pada saat tes itu kan ada Pantohir tuh terakhir. Ya. Saya selalu jadi pusat perhatian tuh, Kang. Ya karena mungkin body saya beda sendiri. Udah kotak-kotak ya? Kotak-kotak sih belum. Karena mungkin basic saya dulu bela diri juga. Jadi saya dulu tuh bela diri tarung derajat. Jadi kan tarung derajat itu kan push up segala macam. Jadi ada pembentukan badan juga. Nah, di situ badan saya sudah mulai kebentuk. Cuman pada saat saya masuk dunia fitness, karena berbenturan dengan saya daftar, jadi kakak saya, keluarga saya bilang kalau bisa jangan fitness dulu, karena kan masuk tentara tuh kalau ngebentuk badan susah katanya kan, seperti itu. Akhirnya saya stop dulu tuh, Kang. Jadi udah mulai mengenal fitness tuh sebenarnya 2003. 2003 seperti itu. Oke, bisa diceritain ya apa sih ketika Kang Badix sendiri seorang tentara kemudian bisa memutuskan karirnya untuk menjadi ya istilahnya karir-karir yang berhadiah kali ya, yang istilahnya bukan berhadiah, hobi ya. Ini seorang binaraga. Apa sih keputusannya Kang Badix sendiri kok tentara mau jadi seorang binaraga juga? Sebelumnya sebenarnya saya tidak terbayang kalau saya akan terjun ke dunia atlet binaraga loh, Kang. Karena awalnya saya tuh hobi ngebentuk badan. Lihat orang-orang kan badan tegap itu kayaknya enak gitu loh. Pakai baju apapun juga dilihatnya tuh enak gitu, Kang. Jadi sebelumnya hanya sekedar hobi aja, Kang, hobi pembentukan badan. Ya nggak tahu tiba-tiba saya ikut iseng-iseng awalnya, Kang, iseng-iseng ikutan body contest tuh kan. Wah, udah pernah ikut? Pernah, Kang, body contest. Ya? Saya ikut body contest itu 2006-2007 kalau nggak salah dulu. Oh iya. 2006-2007. Zaman-zamannya siswaraga dulu ya? Iya, pas zaman-zaman siswaraga Pesaraga tuh, Kang, lagi rame-ramenya tuh, Kang, dulu Balai Sarbini dulu ya. Seperti itu. Ya, sempat terjun ke body contest, akhirnya habis itu lanjut lagi latihan. Oh, tadi dari awal dulu tadi ya? Ya, motivasi. Jadi saya dengan profesi saya sebagai seorang anggota TNI AD, kemudian saya menjalani latihan seperti ini tuh, jadi saya menyepetin waktu aja, Kang. Jadi pada saat saya ada istirahat, saya lari ke tempat-tempat gym. Latihan ke tempat gym, Kang. Itu juga belum tahu ilmu-ilmunya, Kang. Latihan dada itu seperti apa, yang masih ngacak-ngacak lah gitu, Kang. Bisa sampai tertarik. Ya. Bisa sampai tertarik tanding. Tertarik tanding. Nah, ceritanya gini. Terus menekuni sampai sekarang seperti ini. Nah, saya termotivasi dari senior-senior yang
terjun waktu itu saya pertama kali nonton di event binaraga terbesar tuh Pesta Raga. 2007 kalau nggak salah di Balai Sarbini. Nah, lihat senior-senior kan di panggung nge-push, ototnya keluar semua. Terus kemudian ada individual push itu kan yang pakai musik, kayaknya indah banget lihatnya itu Kang. Nah, dari situ saya mulai termotivasi, terinspirasi, saya bisa nggak ya seperti itu. Tapi ya belum tahu tuh jalannya seperti apa menuju ke jenjang binaraga itu, cuma hanya menekuni latihan aja. Dan ternyata kita sering latihan tuh, sering dapat banyak ilmu, sering dapat banyak pengalaman dari senior-senior, dari teman-teman. Akhirnya saya terjun tuh Kang ke dunia binaraga. Serius gitu ya? Mulai serius tuh Kang, mulai belajar diet mulai acak-acakan tuh Kang, belum tahu apa-apa. Namanya diet tuh kata orang kan ibaratnya, yang penting lu jangan makan. Itu ternyata diet salah Kang. Jadi diet itu bukan berarti kita nggak makan loh. Ya, jadi ternyata ganti pola makan ya Kang ya. Pola makan benar. Yang tadinya kita makan hancur, makan jorok, dirubah jadi pola makan bersih gitu Kang, yang bertahap demi tahap ternyata. Kalau saya dulu diet itu bener-bener nggak makan. Jadi pengen badan kurus kering, ternyata bukan dengan cara seperti itu Kang. Jadi ada caranya, ada programnya, ternyata seperti itu. Dulu saya mulai dari nggak tahu ilmunya sama sekali, ngerebusin ayam, habis itu angkat makan, aduh bener-bener enak deh pokoknya. Ya intinya seperti itu. Nah kan itu kan pernah dari body contest. Nah bisa sampai jadi binaraga ini ada pertimbangan nggak? Kalau misalnya binaraga itu kan sebenarnya kan size-nya itu lebih besar, terus lebih apa ya istilahnya, ya persaingannya mungkin lebih berat lah kalau di binaraga gitu. Nah justru itu uniknya, saya tuh nggak tahu itu body contest sama binaraga bedanya seperti apa. Tahu-taunya saya ikut binaraga aja gitu. Dari body contest tuh kan bedanya cuma body contest kita pakai celana panjang, nah pakai celana jean itu kan. Nah binaraga kan cuma pakai posing terang itu aja, posing terang aja, ya kancut gitu lah. Nah, saya tuh nggak tahu Kang perbedaan yang dinilainya apa segala macam. Tahu ikut aja, asal ikut gitu Kang. Dinilai enggaknya masuk enggaknya, yang penting saya nongkrong di panggung gitu aja kan. Itu nggak ada sama sekali kebayang sampai di situ Kang. Aslinya Kang seperti itu. Oke, Kang Badik. Nah ketika Kang Badik sendiri kan seorang anggota, kemudian bisa ikut menekuni istilahnya hobinya lah ya, atau bisa berprestasi seperti ini. Nah, kira-kira dari satuannya sendiri ada dukungan nggak? Untuk pada awalnya memang berat Kang ya, namanya kita mulai ngerintis ya. Jadi kita belum bisa menunjukkan prestasi sama satuan, sama pimpinan. Pasti ada ini ya? Iya Kang, jadi saya latihan, terus masuk kantor tetap kegiatan ikut dinas. Jadi pada saat saya latihan tuh paling ngambil waktu malam aja Kang, ada kesempatan saya latihan. Jadi karena kan mungkin saya belum punya prestasi, itu tujuannya saya juga fitness itu untuk apa juga orang di satuan kita juga nggak tahu Kang apa dia tujuannya. Jadi ketika pas di satuan masih itu ikut tanding itu diem-diem ya? Diem-diem awalnya Kang, diem-diem Kang. Jadi satuan tuh nggak tahu kalau saya ada ikut kegiatan kompetisi seperti itu, nggak tahu Kang. Bahkan mungkin masih awam gitu Kang ya kalau satuan kayak binaraga, mungkin kalau di satuan-satuan itu masih, kalau dulu masih ibaratnya belum begitu dikenal ya Kang ya. Taunya cuma fitness, badan gede, berotot itu aja. Padahal prosesnya kan kita panjang ya sebenarnya itu ke binaraga itu. Ya mulai dari situ saya ngerintis, akhirnya saya bisa menorehkan prestasi. Ya meskipun prestasi saya tidak cukup membanggakan lah buat satuan, tapi paling tidak ternyata hasilnya dari fitness itu, terus kemudian terjun di atlet binaraga itu, hasilnya prestasinya seperti itu. Akhirnya dengan pelan-pelan saya bisa mengenalkan olahraga fitness ini, termasuk atlet binaraga itu seperti ini. Akhirnya pada saat saya mendapatkan juara itu, saya dipanggil sama komandan saya untuk berdiri di situ di depan atasan, kemudian rekan-rekan anggota untuk memberikan pengalaman dari mulai saya programnya seperti apa sih, ikut kegiatan binaraga itu seperti apa, terus jenjangnya ke depannya seperti apa. Akhirnya saya bisa sedikit menjelaskan ke atasan, senior dan teman-teman. Akhirnya situ pada ngerti ya. Mungkin untuk sekarang saat ini udah pada paham Kang. Nah ini dengar nih ya istilahnya. Gue juga pernah istilahnya bekerja sama Satuan Angkatan Darat juga ya. Justru Satuan Angkatan Darat ini yang lebih getol banget menggembar-gemborkan untuk anggotanya tuh hidup sehat. Salah satunya dengan fitness. Nah, jadi, mungkin gara-gara Kang Badik juga kali ini. Sebenarnya bukan gara-gara saya Kang. Jadi kebetulan saat ini kita mendapatkan pimpinan Angkatan Darat yang hobinya kebetulan beliau Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa, itu hobinya kebetulan beliau mungkin dari dulu hobinya fitness. Jadi sekarang ini Angkatan Darat benar-benar alhamdulillah gitu Kang ya, dapat seorang pimpinan yang hobinya olahraga fitness, kemudian menjaga pola hidupnya, menjaga kesehatannya dengan kebugaran olahraga ini. Beliau bisa mensosialisasikan ke
pada seluruh anggotanya. Jadi beliau juga di sosialisasi ke anggota bukan hanya fitness Kang ya. Yang penting anggota itu olahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Tapi karena basicnya mungkin beliau fitness, udah menikmati olahraga ini, jadi beliau itu sangat benar-benar Kang ya, menjaga kesehatannya dengan cara olahraga fitness ini. Dan akhirnya mungkin di satuan-satuan bawah juga, satuan yang tadinya tidak mengenal fitness, akhirnya sekarang ada juga Kang. Luar biasa sekali Bapak Kasat yang sekarang ini Kang. Nah kan karena ya emang performa juga ya. Betul. Tentara masa badannya kecil. Iya. Tentara harus badannya gede. Oh, keker gitu Kang ya. Nah, mungkin saya termasuk salah satu anggota yang sangat beruntung dan bersyukur sekali Kang. Jadi hobi saya fitness, kebetulan pimpinan Angkatan Darat, Bapak Kasat hobinya sama gitu Kang. Hobinya sama fitness juga. Jadi Pak, mohon izin Pak ya. Siap, mohon izin Bapak. Jadi emang bener-bener banyak banget sisi positifnya Kang. Dan mungkin kalau secara pribadi saya Kang ya, orang fitness itu bugar, sehat, seger. Pastinya. Seperti itu Kang. Pengalaman nih, saya di tempat gym, banyak teman-teman nih Kang, yang hobinya sama kayak saya kan, satu hobi di tempat fitness. Dia rajin fitness tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Giliran dia stop nih Kang ya, seminggu atau 2 minggu atau sebulan mungkin, paling lama dia sebulan istirahat. Balik lagi ke tempat gym, kok pangling, mukanya kusut. Jadi nggak fresh lagi Kang aslinya. Ya itu pengalaman yang sehari-hari saya gitu Kang. Ya mungkin salah satu manfaat dari olahraga ini ya, selain kita sehat, kemudian kita juga bugar. Mungkin untuk yang ingin lebih Kang, ke jenjang prestasi ya bisa mendalami lagi olahraga ini, bisa belajar lagi lebih dalam lagi kayaknya Kang, seperti itu. Oke, sebelum terakhir nih Kang. Oke Kang, siap. Kira-kira apa sih yang bakal Kang Badik untuk bisa terapin ke masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia sendiri yang pada umumnya, kemudian teman-teman anggota sendiri. Kira-kira ketika pas sosoknya si Badik sendiri ini menjadi seorang binaraga, seorang atlet, seorang tentara juga, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan kepada mereka? Saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk anggota TNI Angkatan Darat, untuk belajar hidup. Kita belajar hidup sehat dengan cara apa ya, mungkin salah satunya dengan cara olahraga. Itu tidak hanya fitness ya teman-teman semuanya, mau lari kah, mau apakah, yang penting kita jangan pernah berhenti berolahraga, seperti itu Kang. Untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara hidup sehat, berolahraga, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, seperti itu Kang. Betul. Pesannya Bang, pesannya Kang Badik buat mereka yang istilahnya mereka ini kan ingin berprestasi ya, banyak kan istilahnya mereka baru pertama kali nge-gym, kemudian bisa terus keluar masuk lah istilahnya nge-gym, tahu-tahu nggak cocok sama dia, terus atau nggak jadi sakit atau nggak jadi bosen. Nah kira-kira apa sih tipsnya ataupun saran dari Kang Badik sendiri buat mereka semua yang khususnya para pemula nih ya, agar nggak bosen, nggak boring, terus tetap konsisten itu apa? Oke. Biasanya teman-teman memulai gym itu awal-awal mungkin khusus untuk pemula yang belum pernah sama sekali nih, sehari 2 kali dia sakit-sakit badan, udah gitu kapuk dia berhenti kan. Nah kalau saran dan tips dari saya, yang pertama nikmatin dulu olahraga ini, pasti manfaatnya, terus kemudian hasil yang kita dapat tuh banyak sekali Kang dari olahraga ini. Terutama saya pribadi sudah merasakan lah Kang ya, dari mulai yang pertama mungkin hidup sehat, kemudian juga mungkin ke jenjang prestasi. Yang pertama mungkin untuk pemula yang hanya ingin mendalami dunia fitness ini, yang pertama jangan pernah bosan, kemudian kita harus konsisten. Itu Kang. Yang pertama harus konsisten, seperti itu. Kenapa harus dibilang konsisten? Karena kalau misalkan kita rutin Kang dengan cara kita olahraga di tempat fitness ini, lama-kelamaan kita pasti akan dapat ilmunya juga. Entah itu kita lihat dari teman-teman yang latihan, entah kita lihat-lihat. Sekarang kan udah canggih Kang, bisa lihat dari YouTube, bisa lihat-lihat dari Google, segala macam gerakan-gerakan. Jauh sama kita dulu kan? Iya, nyari majalah dulu. Justru itu liatin majalah. Tipu sama trainernya. Nah, gitu dia. Jadi intinya kita konsisten dulu Kang. Terus jangan tuh. Kadang-kadang kita suka masuk ke tempat gym minder Kang. Lihat badannya kan harus kayak gitu tuh. Saya masih kurus nih, udah pas lihat ke dalam, wah ada yang lagi latihan badannya gede-gede. Kadang-kadang kita balik lagi. Nah itu salah, jangan teman-teman. Justru itu kita deketin, kita ambil ilmunya. Kalau saya dulu bersimnya kayak gitu Kang. Jadi ada orang lagi latihan di dalam, saya bukannya minder malu. Oh bapak ini badannya gede banget nih abang ini. Kalau misalnya nih kan udah tahu nih kita baru, terus ngeliatin, deketin gitu. Nah biasanya kan orang-orang pada belagu nih, lu baru aja gini-gini ngapain nih? Ada maunya nih. Nah lu gimana tuh? Emang sih kita sakit hati juga, sakit hati juga Kang. Ya udah kalau emang orangnya nggak bisa deketin ya kita jauhin aja. Ya kita kan bisa cari. Habis itu lu datang lagi bukti badan. Wah itu Kang, itu lebih luar biasa.
emang kayak gitu Kang. Saya dulu banyak pengalaman kayak gitu. Ini orang gede banget, kita deketin, ditanya-tanya belagu, males dia jawab Kang. Ya udah kita jauhin aja lah, biarin kita latihan sendiri aja gitu kan. Latihan sendiri, lihat-lihat gambar. Dulu kan ada tuh di dinding-dinding itu kan gerakan dada seperti ini, seperti ini. Sekarang lebih canggih malahan Kang. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Badik udah nyempatin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol bareng. Jika teman-teman suka dengan video ini bisa di like dan subscribe YouTube channel rfsid.com. Nih di sebelah sini nih. Sebelah sini gratis dan buat teman-teman semua yang mungkin butuh inspirasi ataupun motivasi perihal dengan olahraga fitness maupun binaraga bisa di subscribe aja. Dan mungkin juga follow Instagramnya Kang Badik kemana? Boleh @badik_the_warrior. Badik the warrior. Underscore ya. Underscore. Badik the gitu ya. Spasi bawah. Underscore itu kan. Aduh. Seperti itu Kang. Sebenarnya masih banyak ya Kang yang mau saya obrolin sama Kang Alfian. Iya. Cuman mungkin waktunya. ada sesi keduanya nanti ya. Nanti sesi berikutnya aja ya. Dari mulai saya. Udah kering. Udah kering aja. Sekarang kan masih kayak ini. Habis ini makan lontong. Efek pandemi. Pertama pandemi, terus yang kedua lebaran. Lontong. Oke, terima kasih teman-teman Rapsman Indonesia. Sampai jumpa di video Rapstalk berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.